Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, kita tentu tidak tega melihat orang-orang terdekat yang tercinta seperti ayah, ibu, anak, dan sanak keluarga lain merasakan penderitaan saat tertimpa penyakit. Apalagi jika sakitnya berkepanjangan. Rintihannya selalu membuat hati merasa iba, sehingga tak jarang dalam kondisi demikian, ada sanak keluarga yang berdoa agar Allah segera mencabut nyawanya saja daripada harus menderita berkepanjangan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mempraktikkan membaca surat Ar-Ra'd agar Allah segera mencabut nyawanya. Masalahnya, apakah mendoakannya agar seseorang cepat meninggal itu dibenarkan dalam syariat agama? Lalu, apakah memang surat Ar-Ra'd itu bisa mempercepat seseorang untuk meninggal? Mengharap kematian untuk diri sendiri maupun orang lain adalah tindakan terlarang. Kematian merupakan kepastian. Tak satu pun makhluk bernyawa yang luput, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam firman-Nya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kematian juga telah ditentukan waktunya. Masing-masing memiliki ajal atau jadwal sendiri-sendiri. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Kemudian Dia menetapkan dan menentukan ajal waktu tertentu untuk kematian. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 2. Takkan ada satu jiwa pun yang dapat lari dan menghindar dari ajalnya. Diinginkan atau tidak, kematian pasti datang. Diharapkan atau dihindari, kalau sudah waktunya, maka kematian pasti datang. Namun begitu, kematian tidak boleh diharapkan, bagaimanapun keadaan atau kondisi seseorang. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berharap kematian karena kesulitan yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang terkadang saat seseorang ditimpa musibah atau kesulitan dan merasa tidak sanggup memikulnya, dia berangan-angan lebih baik mati saja. Atau misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawaku daripada menderita seperti ini. Atau misalnya dari pihak keluarga yang tak kuasa menahan haru dan iba melihat kondisi si sakit yang begitu menderita, lalu berdoa kepada Allah agar nyawa si sakit dicabut saja, agar penderitaannya tidak berlarut-larut. Ini dilarang dalam syariat agama. Mengapa? Musibah, mudarat ataupun kesulitan itu justru baik bagi seseorang. Seharusnya dalam keadaan seperti itu bukan mati yang diharapkan, namun hendaknya dia berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan dari rasa sakit. Rasul SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangankan penyakit yang berat-berat seperti sakit jantung, ginjal, kanker, lumpuh, cacat dan sebagainya, yang jika tepat menyikapinya maka pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mata. Bahkan rasa sakit yang remeh seperti tertusuk duri pun menjadi pengampun dosa. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan akan menjadi penghapus dosa baginya, termasuk duri yang menusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Apabila saat susah dia berharap mati, bisa jadi kematian justru buruk baginya. Dia tidak bisa beristirahat dengan kematiannya, karena memang tidak semua kematian adalah istirahat. Bisa jadi kematian merupakan kepindahan seseorang menuju kesengsaraan yang lebih berkepanjangan, karena dia justru memasuki penderitaan azab kubur. Padahal kalau dia masih hidup, dia masih berkesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah, atau minimal penyakitnya itu bisa menjadi penghapus dosa yang pernah dilakukannya. Dengan demikian, tetap hidup justru lebih baik baginya. Demikian pula pihak keluarga yang merawatnya. Menghadapi pasien yang diurus dengan sabar dan tawakal akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan yang tidak main-main. Bila kesabaran menanggung rasa sakit bagi si sakit akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesabaran keluarga yang merawat, memelihara dan membantu juga tidak kurang besar pahalanya. Bahkan bisa jadi lebih besar karena kesabaran orang sakit bisa dikatakan bersifat terpaksa, sementara kesabaran orang yang merawatnya adalah kesabaran sukarela.
Kesabaran orang sakit adalah sabar menanggung bencana, sedangkan kesabaran perawat adalah kesabaran untuk melakukan perbuatan baik. Bahkan bila yang sakit adalah orang tua, bersabar merawatnya tentu akan menjadi ladang pahala yang sangat luas. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang tua adalah pintu tengah surga. Dengan demikian, mendoakan keluarga atau orang lain agar segera mati sehingga tidak menanggung derita berkepanjangan adalah tindakan terlarang dalam syariat agama. Namun demikian, bila memang sudah tidak ada harapan, seseorang boleh memanjatkan doa dengan membaca Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini dipanjatkan bila untuk diri sendiri. Bila untuk orang lain, maka redaksinya bisa disesuaikan menjadi Ya Allah, hidupkanlah dia apabila kehidupan itu lebih baik baginya, dan wafatkanlah dia apabila kematian itu lebih baik baginya. Dalam doa ini terkandung penyerahan urusan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia tidak mengetahui urusan yang gaib, dia pun menyerahkannya kepada yang maha mengetahui perkara gaib. Berharap segera mati merupakan sikap istijal atau mendahului kehendak. Padahal bisa jadi dengan itu dia terhalang dari memperoleh kebaikan yang besar. Bisa jadi hal itu menghalanginya dari tobat dan menambah amal soleh. Dalam doa tersebut dinyatakan, hidupkanlah dia apabila kehidupan itu lebih baik baginya, dan wafatkanlah dia apabila kematian itu lebih baik baginya. Memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa yang akan terjadi dan manusia tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia usahakan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha memberitakan. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Lalu bagaimana dengan membaca surat Ar-Ra'du yang dipercaya bisa mempercepat kematian seseorang? Sebenarnya keyakinan semacam ini agak kurang tepat. Memang surah ini banyak dibaca untuk orang yang sedang sekarat agar dipermudah proses keluarnya ruh. Biasanya dibaca berdampingan dengan surah Yasin. Dalam kitab I'anat At-Talibin disebutkan, tidak seorang pun yang hendak meninggal lalu dibacakan surah Yasin kecuali akan dimudahkan oleh Allah. Disunahkan juga untuk dibacakan surat Ar-Ra'du karena dapat meringankannya dari proses sakaratul maut, mempermudah tercabutnya ruh dan meringankan keadaannya. Tentang surat Yasin, memang ada sejumlah hadis yang melandasinya. Sementara membaca surah Ar-Ra'du berasal dari para ulama generasi tabi'in akhir. Akan tetapi yang perlu dipahami, bacaan-bacaan ini meskipun masih diperdebatkan, bukan berarti menjadi bacaan agar orang cepat mati. Tapi berdasarkan keterangan riwayat-riwayat yang ada, dimaksudkan untuk meringankan jika kematian memang datang. Wallahu a'lam bissawab. Ingin buang angin atau buang hajat sebelum sholat seringkali terjadi. Dalam situasi ini tidak terlalu sulit bagi seseorang untuk membatalkan wudunya dengan membuang hajat, karena masih ada jeda waktu yang cukup untuk kembali berwudu dan mengejar sholat berjamaah. Masalahnya, jika keinginan buang angin atau buang hajat itu terjadi di tengah sholat atau bahkan di ujung sholat, misalnya saat tahiyat akhir yang sebentar lagi salam, apa yang seharusnya dilakukan? Jika membatalkan sholatnya, bukankah berarti menyia-nyiakan sholat berjamaahnya karena sebentar lagi sholat usai? Tapi jika meneruskan sampai salam, ada yang bilang hukumnya makruh. Lalu apa yang harus dilakukan? Persoalan ini sebenarnya terkait erat dengan masalah khusyuk dalam sholat, yang merupakan rohnya sholat. Artinya sholat tanpa khusyuk seperti tubuh tanpa nyawa. Dalam hal ini, orang yang menahan buang angin atau buang hajat ketika sholat tentu akan mengganggu kekhusyuan sholatnya. Maka sebaiknya dia segera membatalkan wudunya dengan membuang angin atau segera buang hajat dan segera berwudu lagi lalu mengejar sholat berjamaah. Karena jika tetap ditahan dan tidak segera membatalkan sholatnya, akan mengakibatkan terganggunya kekhusyuan sholat. Imam Nawawi menjelaskan menahan kencing dan buang air besar termasuk pula kentut mengakibatkan hati seseorang tidak konsen di dalam sholat dan kekhusyuannya jadi tidak sempurna. Menahan hajat seperti itu dinilai makruh menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama dari mazhab lain.
Jika waktu sholat masih longgar, artinya masih ada waktu luas untuk buang hajat, maka dinilai makruh. Lalu bagaimana bila rasa ingin buang angin atau buang air timbul pada saat tahiyat akhir ketika sholat sudah hampir usai? Dalam kondisi ini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, hendaknya membatalkan sholatnya lalu berwudu dan mengulangi sholatnya dari awal. Ini dalam kondisi bila tekanan dari dalam itu sangat kuat, sehingga tidak menyisakan konsentrasi sedikit pun atau bahkan bisa keluar sendiri. Pilihan kedua, dalam kondisi sholat sendirian. Jika masih bisa ditahan, dia bisa mempercepat bacaan tahiyat dan sholawat kemudian salam. Dan jika dalam kondisi sholat berjamaah, dia bisa atau boleh memisahkan diri dari jamaah dan berniat sholat sendirian dengan mempercepat bacaan tahiyat dan sholatnya lalu salam. Dan jika dalam kondisi sholat berjamaah, dia bisa atau boleh memisahkan diri dari jamaah dan berniat sholat sendirian dengan mempercepat bacaan tahiyat dan sholawatnya lalu salam. Dengan cara ini insya Allah yang bersangkutan tetap mendapatkan pahala sholat jamaah, yaitu 25 atau 27 derajat. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu pergi ke masjid untuk berjamaah dan dia lihat jamaah sudah selesai, maka ia tetap mendapatkan pahala serupa dengan pahala orang yang hadir dan berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Dalam kondisi tertentu, seorang makmum memang dibolehkan untuk memisahkan diri dari jamaah, kemudian melanjutkan sholatnya secara sendirian, seperti dalam kondisi bacaan imam yang terlalu panjang. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada sholat jamaah yang diimami oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dulu, Mu'az biasa sholat Isya bersama Nabi SAW lalu pulang ke kampung untuk mengimami sanak kerabatnya sholat Isya. Lalu pada suatu malam ketika menjadi imam, dia membaca surat panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Lalu ada salah seorang dari jamaah yang memisahkan diri dari jamaah untuk sholat sendiri. Saat mengetahui hal itu, Mu'az berkata, "Munafik," yakni keluar dari jamaah kaum muslim. Namun orang tersebut melapor kepada Rasulullah SAW dan beliau malah berkata kepada Mu'az, "Apakah kamu ingin menyiksa orang-orang, hai Mu'az?" Sementara orang itu tidak disalahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Alasan lain yang membolehkan makmum keluar dari jamaah adalah ingin muntah yang tidak bisa ditahan hingga imam menyelesaikan sholatnya. Juga perut yang mendadak kembung hingga menyulitkannya jika terus mengikuti imam, maka dia boleh memisahkan diri dari jamaah untuk sholat sendiri. Demikian juga dengan dorongan angin atau air yang terjadi mendadak sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk menahannya. Dalam kondisi seperti ini, seorang makmum juga boleh memutus niat sholat jamaahnya untuk sholat sendiri dengan lebih cepat. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat 2 rakaat saat memasuki masjid. Akan tetapi faktanya sebagian besar masyarakat melakukan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid ini ketika datang ke masjid untuk sholat saja. Sedangkan jika tidak ada tujuan untuk sholat jamaah, biasanya tidak ada yang melakukan sholat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, sebenarnya apakah sholat tahiyatul masjid itu hanya dilakukan ketika kita datang ke masjid untuk melakukan sholat saja? Bagaimana jika datang ke masjid karena ada urusan atau hanya sekedar beristirahat di masjid? Apakah juga termasuk yang diperintahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid memang banyak dilakukan ketika kaum muslimin memasuki masjid hendak sholat. Karena kebanyakan kaum muslim memasuki masjid untuk melakukan sholat. Maka ketika seseorang masuk masjid dan bermaksud duduk di dalamnya, disyariatkan baginya 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bercerita, Sulaik al-Ghatafani masuk masjid pada hari Jumat di saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan langsung duduk. Maka Nabi langsung berkata kepadanya, "Wahai Sulaik, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Kerjakanlah dengan ringan." Kemudian beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan hendaknya dia mengerjakannya dengan ringan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pakar hadis Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tahiyatul masjid adalah solat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Adapun hukumnya adalah sunnah berdasarkan konsensus ulama. Dengan demikian, solat tahiyatul masjid dianjurkan bagi kaum muslim yang memasuki sebuah masjid apapun tujuannya, termasuk ketika ingin beristirahat saja. Hanya saja para ulama mengecualikan beberapa orang seperti imam dan khotib Jumat yang akan menyampaikan khutbah dan mengimami sholat Jumat. Juga pengurus masjid yang sering keluar masuk masjid. Karena jika setiap kali keluar masuk masjid diharuskan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tentu akan memberatkan. Juga orang yang masuk masjid saat imam sudah memulai sholat fardu atau telah selesai iqamat, karena sholat fardu telah cukup walaupun tidak sholat tahiyatul masjid. Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa seorang imam cukup melaksanakan sholat fardu saja tanpa tahiyatul masjid, karena biasanya dia datang di akhir waktu dan kedatangannya dijadikan sebagai tanda untuk mengumandangkan iqamat. Namun jikalau dia datang sejak awal waktu, maka tetap dianjurkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid berdasarkan makna umum sabda Nabi, jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahiyatul masjid ini disyariatkan untuk menghormati masjid. Namun begitu bukan berarti sholat 2 rakaat itu diperuntukkan pada masjid, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik masjid. Lalu bagaimana jika seseorang datang ke masjid untuk sholat jamaah, kemudian dia langsung duduk sambil menunggu iqamat? Apakah dia harus berdiri lagi untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Lalu bagaimana pula jika seseorang datang ke masjid untuk sholat zuhur misalnya, akan tetapi waktunya hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, sementara dia ingin sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah. Mana yang didahulukan? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, sholat tahiyatul masjid dilakukan kapan saja, selama seseorang itu memasuki masjid. Sekalipun di waktu-waktu terlarang sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid tetap dianjurkan. Mengapa? Karena sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang berkaitan dengan sebab, yaitu karena masuk masjid. Dari sini bila ada orang yang sudah duduk sebelum sholat, maka tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid lagi, karena telah kehilangan kesempatan, yaitu ketika masuk masjid sebelum duduk. Kecuali bila dia langsung duduk karena tidak tahu atau lupa dan belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka ia tetap dianjurkan untuk mengerjakannya, karena orang yang memiliki alasan lupa atau tidak tahu tidak kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan syarat jarak antara duduk dengan waktunya tidak terlalu lama. Bahkan bila ketika masuk masjid itu khutbah Jumat sedang berlangsung, maka tetap disunnahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid meskipun secara ringan saja. Terkecuali bila khutbah hampir selesai dan menurut dugaan kuat akan ketinggalan sholat Jumat jika mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka tidak perlu melaksanakannya. Tetapi menurut sebagian ulama, sebaiknya dia menunggu sholat Jumat sambil berdiri. Lalu, apabila ada orang yang masuk masjid saat azan sedang dikumandangkan, maka yang harus dilakukan adalah menjawab azan dalam posisi berdiri dan menunda sebentar sholat tahiyatul masjid, karena saat itu menjawab azan lebih diutamakan, karena tahiyatul masjid bisa ditunda setelah azan. Kecuali kalau ia masuk ke masjid pada hari Jumat, sedangkan azan untuk khutbah tengah dikumandangkan, maka dalam kondisi seperti ini lebih baik mendahulukan sholat tahiyatul masjid daripada menjawab azan, agar bisa mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah lebih penting lagi. Lalu bagaimana jika seseorang masuk masjid sementara waktu yang tersisa hanyalah sholat 2 rakaat, sementara dia juga ingin sholat 2 rakaat qobliyah? Mana yang didahulukan? Dalam kondisi ini, jika dia melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk dengan niat sunnah qobliyah, dia sebenarnya juga sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid, maka dia tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu, jika waktu tersedia tidak banyak, sebaiknya sekalian meniatkan 2 sholat sekaligus. Niat untuk sholat tahiyatul masjid dan niat untuk sholat sunnah qobliyah, sehingga ia mendapatkan pahala dua-duanya.
Terkait dengan sholat tahiyatul masjid ini, bagaimana dengan sholat di lapangan terbuka seperti sholat istisqa dan sholat id misalnya? Apakah tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Mengenai sholat di tanah lapang seperti sholat id, istisqa, maka tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Namun sebagian ulama ada yang membolehkan sholat tahiyatul masjid di tanah lapang karena ditinjau dari segi hukumnya. Tanah lapang itu sama seperti sholat berjamaah di dalam masjid. Tetapi yang lebih unggul insya Allah adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu sholat tahiyatul masjid berdasarkan makna lahir hadis. Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir kebersamaan kita hari ini. Semoga Allah memberi kita keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, pertambahan dalam ilmu, keberkahan dalam rezeki, taubat dan maghfirah setelah ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.